Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Kak Iqbal. Selamat datang di Podcastra, kanal siniar bahasa dan sastra yang diselenggarakan oleh bidang komunikasi dan informasi dari Hima PBSI FKIP UHAMKA. Untuk teman-teman yang baru bergabung pada siniar kali ini, silakan mampir ke episode sebelumnya karena podcast hari ini sudah masuk ke episode keempat. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sasa Bileka Putri, saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019. Pada kesempatan ini saya dipercayai menjadi moderator. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai beretorika yang baik bersama tamu yang spesial dan terhormat yang tentunya bersinggungan dan lekat sekali dengan materi retorika. Beliau ini sering sekali mengisi materi-materi tentang retorika baik di acara LKTD maupun di acara-acara lainnya. Kak Iqbal Hidayat dan biasa dipanggil Bang Ibabul ya Kak? Bang Iqbal aja biasa. Iya. Beliau ini adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UHAMKA. Beliau ini aktif pada organisasi himpunan mahasiswa PBSI dan relawan PCI Muhammadiyah Rusia. Baik, langsung saja tak perlu lama-lama kita sambut Kak Iqbal. Selamat datang di Podcastra Kak Iqbal. Halo. Sebelumnya terima kasih karena sudah berkenan hadir di Podcastra hari ini dan sudah berkenan meluangkan waktunya. Sebelumnya apa kabar Kak Iqbal? Alhamdulillah masih menikmati masa-masa pandemi dengan kesibukannya di rumah aja gitu ya. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga di masa walaupun di pandemi seperti ini kita selalu diberi kesehatan dan diberi kebahagiaan dan selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, langsung saja Kak. Langsung. Jadi perbincangan kita hari ini adalah berkenan dengan keterampilan berbicara. Oke. Sesuai dengan tajuk episode kali ini yaitu beretorika yang baik. Nah, menurut saya itu beretorika itu adalah keterampilan berbicara dengan menggunakan bahasa yang efektif sehingga bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Nah, itu kan menurut saya Kak. Sedangkan menurut Kak Iqbal sendiri itu retorika itu seperti apa nih? Ya itu bagi saya iya sebenarnya simpel ya. Kadang-kadang kita itu mendefinisikan sesuatu itu jadi malah mempersulit kita ya. Tapi secara simpel ya retorika ya keterampilan berbicara gitu ya. Tidak melulu untuk menghasut ya, tidak perlu untuk menghasut. Kadang-kadang retorika itu termasuk saat Anda berbohong itu termasuk retorika ya. Jadi ya retorika itu kalau judul hari ini adalah retorika yang baik. Ya, baik dalam artian apa? Karena retorika itu seperti dua mata pisau yang berbeda, bisa digunakan untuk hal-hal baik, bisa digunakan untuk hal-hal buruk, gitu ya. Contoh paling konkret ya, kita sudah bisa lihat dengan adanya fenomena atau tragedi Perang Dunia Kedua segala macam itu kan semua, iya, akibat seseorang yang beretorika seperti itu. Maka dari itu, kalau misalkan kita berpandangan bagaimana cara retorika yang baik, ya berarti bukan bagaimana kita belajar melatih retorika kita, tetapi apa tujuan kita beretorika itu, untuk kebaikan atau untuk keburukan, seperti itu. Jadi kalau misalkan saya dituntut untuk gimana sih Bang tips-tips untuk beretorika yang baik, hal yang pertama adalah tujuan Anda itu apa gitu kan. Kalau tujuan Anda adalah menghasut ke hal-hal yang buruk, iya, Anda tidak beretorika dengan baik gitu ya. Ya Anda karena targetnya buruk gitu. Nah, seperti itu sih menurut saya. Jadi iya, mungkin ya terkhusus di pandangan mahasiswa. Di pandangan mahasiswa itu orang yang jago retorika itu kadang-kadang hanya dipandang sebagai orang-orang yang jago dalam berorasi, kemudian berpidato dan lain sebagainya. Padahal yang namanya beretorika itu tidak hanya sebatas itu. Retorika itu bisa yang dengan yang namanya bagaimana seseorang itu terampil dalam membujuk gitu kan,
ya hal-hal sederhana gitu. Bagaimana cara dia berkomunikasi? Retorika sebenarnya bagian dari komunikasi. Ya, jadi ya semacam kalau kita lihat SPG segala macam, ya itu mereka orang-orang yang memiliki keterampilan berretorika gitu. Jadi jangan sampai Anda menghakimi bahwasannya orang yang nggak berani tampil di depan umum, kemudian dia nggak berani untuk berpidato, tidak berani untuk berorasi segala macam, orang itu tidak jago berretorika. Ya, karena keterampilan retorika itu tidak hanya sebatas itu. Jadi kalau misalkan saya bilang secara definisi, ya definisi banyak lah, tetapi ya sudah kita sederhanakan saja bahwasannya ya keterampilan berbicara ya tidak bisa dikelompokkan bahwasannya oh kalau dia orasi berarti kalau dia nggak bisa orasi berarti dia tidak memiliki retorika. Dan yang perlu kita ketahui sama-sama adalah setiap orang punya kemampuan itu ya, cuman memang perlu diasah dan ya apa ya, ranahnya berbeda-beda, tidak melulu di orasi ya, mungkin dia punya cara pendekatan bagaimana dia ngobrol dengan orang lain gitu ya, seperti itu sih. Salsa ya, manggilnya salsa ya. Iya. Ya, manggilnya Iya Kak. salsa. Berarti kan retorika itu kan termasuk dari bagian komunikasi, seperti itu ya Kak. Ya, Nah, betul, sedangkan seberapa penting sih retorika ini di dalam kehidupan? Ya penting ya. Kalau tadi salsa bilang definisinya untuk bukan apa sih menghasut ya. Karena bagian retorika itu sebenarnya dilakukan dengan harapan kita tercapai tujuan kita. Ya, bukan hanya sekedar menghasut. Kadang-kadang orang stigmanya kalau kita bilang menghasut berarti hal-hal yang buruk ya. Padahal menghasut di sini adalah menghasut sesuai dengan keinginan kita. Kayak misalkan salsa pengen dia jadi teman salsa ya, misalkan. Ya, salsa pasti akan berbicara hal-hal yang baik-baik, memuji-muji dia. Itu termasuk retorika gitu ya. Ya itu adalah hal-hal yang biasa gitu. Maksudnya ya hal-hal sekecil itu sebenarnya bagian dari retorika. Kalau dibilang sepenting apa? Ya penting sekali. Ya karena retorika itu adalah alat untuk membantu kita ke tujuan kita. Contoh, kita wawancara kerja. Tuh, kalau kita cuma apa bukan saya nggak bilang lurus-lurus saya. Maksudnya kalau kita iya tidak memiliki daya atau kemampuan tersebut, ya orang akan memandang kita, oh ya sudah dia seperti ini saja. Ya sudah gitu ya, biasa aja. Tidak ada orang ini kok gaya bahasanya gini sekali, gaya komunikasinya gini banget gitu ya. Jadi komunikasi itu penting gitu ya. Nah, jadi kalau ini kan ranah kita mahasiswa ya, retorika itu bisa digunakan untuk ya apa namanya pendekatan lah dengan dosen, kemudian juga pendekatan dengan teman-teman gitu ya, terkhusus di Hima gitu ya. Retorik itu penting banget. Kenapa? Karena kan kalian akan terlibat dengan beberapa di birokrasi kampus dengan dekan, dengan wadek, ya atau mungkin dengan KKDPM-nya segala macam. Ya itu harus perlu diterapkan retorika itu. Bagaimana kalian apa namanya melobi agar apa ya agar keputusan-keputusan peraturan-peraturan atau hasil ruang-ruang diskusi itu sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya bisa dimanfaatkan. Ya. Keterampilan berretorika itu ya penting sekali gitu dalam keseharian atau dalam kehidupan kita. Tadi kan berretorika itu kan untuk intinya mencapai tujuan kita, mencapai maksud kita apa gitu ya Kak. Nah, kan sekarang banyak nih Kak di kasus-kasus itu banyak orang-orang apakah hipnotis lewat telepon seperti berbicara itu juga termasuk retorika? Iya, itu betul karena ya itu tujuannya dia kan. Nah makanya saya bilang retorika itu baik apa enggak ya tergantung tujuannya. Ya dia kan tujuannya apa? Dia tujuannya menghasut supaya orang pada akhirnya transfer dia. Itu ya semua karena retorika itu adalah gaya bagaimana dia menggiring seseorang untuk masuk ke dalam. Makanya kalau saya bilang itu bukan hipnotis ya. Kalau hipnotis itu mungkin dia sudah jadi tidak sadar link dalam. Itu hanya bagaimana seseorang bermain secara retorika, keterampilan berbicaranya baik gitu aja. Berarti kan di retorika ini pasti ada sisi negatif, ada sisi positifnya ya kayak. Nah, kira-kira itu kenapa sih kita itu
harus belajar retorika. Padahal retorika itu tuh termasuk retorika itu sendiri hanya gaya ucap dan gaya pemikir saja. Ya, sekali lagi kalau misalkan dibilang kenapa harus, ya itu untuk memenuhi tujuan kita sebagai manusia, pasti kita punya tujuan masing-masing lah, gitu ya. eh Ya misalkan saya sudah lulus, pasti tujuan saya apa? Tujuan saya untuk segera mencari pekerjaan, gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan saya berdagang, itu kan saya juga perlu berretorika bagaimana supaya pedagang saya lebih memilih saya untuk dibeli dagangan saya, atau mungkin saat saya wawancara kerja bagaimana seorang bagian HRD itu lebih memilih saya dibandingkan calon-calon pekerja lainnya. Ya itu harus dipelajari karena pada dasarnya retorika itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, karena bagaimanapun bahasa itu adalah hal paling utama untuk manusia berkomunikasi. Segala hal itu butuh komunikasi yang baik, gitu ya. Jadi kalau misalkan sekali lagi ditanyain pentingnya apa, ya pentingnya untuk memenuhi tujuan kita. Itu kalau misalkan kita nggak bisa retorika, orang yang cuma diem aja juga, ya kita nggak bakal pernah tercapai tujuan kita, gitu ya. Makanya kalau saya ditanyakan, kalau saya saya mungkin memperkenalkan bagi yang tidak tahu saya, gitu ya. Sekali lagi saya diundang sini bukan berarti saya hebat ya. Maksudnya saya biasanya mungkin masih banyak mahasiswa yang lebih layak dari saya. Cuman ya kebetulan aja saya yang diundang hari ini, gitu ya. Tetapi waktu saya di Hima, gitu ya. Iya, saya bukan tipe orang yang jago berorasi, atau mungkin saya orang yang sering berdiri di podium untuk berpidato dengan elegan segala macam. Tetapi memang saya lebih senang yang langsung diskusi di ruang-ruang diskusi seperti itu, langsung yang bentuknya ya kita cari kita cari keputusan seperti itu, bukan yang mencari masa. Mungkin di episode sebelumnya ada Bang Hakim. Bang Hakim itu tipe yang memang hebat dalam berorasi di hal-hal tersebut, gitu ya. Di hal-hal di ruang publik, gitu ya. Kita juga mungkin teman-teman UHAMKA ya, terkhusus di teman-teman PBSI FKIP tahu bagaimana sepak terjang dari Bang Hakim, gitu ya. Bagaimana Bang Hakim cukup sebagai sosok yang disegani, gitu ya. Makanya sebagai warga PBSI khususnya harusnya kalian bangga bahwa kalau kalian itu punya kakak-kakak gitu ya, atau senior-senior yang memang sempat memiliki nama atau mungkin memiliki track record yang cukup baik di pandangan mahasiswa-mahasiswa, dan pada masanya juga bermanfaat untuk rekan-rekan ya, seperti itu. Baik Kak, tadi kan retorika itu kan bagaimana caranya supaya, tadi contoh Kak Iqbal kan bagaimana supaya ketika mencari kerja supaya HRD-nya bisa memilih kita, gitu kan Kak. Nah, bagaimana sih cara kita bisa mengajak orang lain itu setuju tentang pemikiran kita dalam berretorika gitu. Bagaimana caranya orang lain itu bisa milih kita gitu. Tapi dalam hal berretorika gitu. Oke. Kalau dalam hal retorika berarti saya nggak bisa jawab bahwasannya ya kamu berdoa aja gitu supaya orang milih kamu, gitu ya. Oke, berarti dari keterampilan sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi, gitu ya. Banyak hal yang mempengaruhi dalam kita berretorika. Ya, psikologi juga mempengaruhi, gitu ya. Nah, saya mungkin kalau saya menjawab saya menjawab bagaimana sih caranya supaya orang itu tertarik memilih kita atau apapun itu. Saya mungkin tidak compatible untuk menjawab pertanyaan seperti itu ya. Tetapi saya hanya bisa menyampaikan karena apa ya, itu kan hanya teori ya. Maksudnya saya nggak mau gitu apa yang saya ucapkan itu jadi patokan bahwasanya ternyata begini toh untuk diterima. Walaupun saya berani berbicara gitu ya, saya perlu jadi ahli dulu gitu. Karena saya di sini bukan ahli, saya hanya mungkin beberapa orang memandang saya jago berretorika dengan beberapa kegiatan saya yang sering ikut lomba debat segala macam gitu ya. Tetapi hal yang perlu saya
apa namanya sekuatkan lah, karena judul tema kita kan beretorika yang baik gitu ya. Jadi ya beretorika pertama adalah kamu tentuin dulu tujuan kamu mau ngapain gitu ya. Apa hal yang ingin kamu harapkan? Kalau misalkan tadi tujuannya adalah untuk mendapatkan pekerjaan, gitu ya, ya tunjukkan bahwasannya kamu bisa memberikan apa ya, memberikan pandangan bahwasannya kamu ini layak, gitu ya. Kamu ini layak, gitu ya. Makanya saya bilang kalau pertanyaan atau targetnya itu hanya sebatas gimana kita untuk mencapai gitu ya, mencapainya apa dulu, bermacam-macam jawabannya. Nah, kalau yang paling konkret dalam kehidupan tuh ya, terkhusus dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa ya, biasanya itu pengennya dapat nilai A. Nggak percaya kan kalau dapat nilai A itu bisa dengan retorika. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ya berbuat baik sama dosennya. Dengan setiap hari, ibu, ini kenapa ya? Kok nilai saya cuma B? Padahal kan saya gini gini gini. Itu termasuk gaya beretorika gitu ya. Dan kalau saya nggak bisa, sekali lagi saya nggak bisa memastikan hasilnya akan baik atau tidak. Tetapi yang namanya beretorika itu ya perlu kalian pelajari. Dan saya tidak mau mengajarkan dalam artian kalau bentuknya apa ya, hanya sekadar video, saya takut apa ya, takut salah kaprah gitu kalau saya mengajarkan oh langkah-langkahnya gini 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 gini, karena saya juga iya bukan ahli ya, saya bukan ahli di bidang itu gitu untuk mengajarkan, tetapi saya lebih ke arah ya saya pengguna itu dan saya terus belajar juga gitu. Kalau pengalaman Kak Iqbal sendiri bagaimana? Pengalaman saya sendiri, pengalaman saya apa ya, pengalaman saya nggak pernah. Oh, nih pengalaman saya. Mungkin pengalaman saya di Hima. Saya di Hima itu nggak pernah yang namanya sampai apa ya, sampai bermasalah dengan DPM atau BEM atau Hima yang lain, karena iya saya suka lobby-lobby orangnya. Maksudnya, oh ada masalah dikit, saya nggak mau langsung kita berdebat gitu. Kita ya langsung ketemu satu-satu, kita ngobrol. Mungkin saya dalam keseharian saya retorika saya gunakan sebagai itu. Terus juga mungkin pendekatan dengan dosen gitu ya. Ya misalkan kan kalau di masa saya itu ada beberapa dosen lah ya yang memang dianggap ya dihindari lah, karena ya dianggapnya galak atau ya istilah anak zaman sekarang killer gitu ya. Ya, tapi karena saya merasa saya dekat, saya sering ngobrol dengan pendekatan-pendekatan, bagi saya ya belajar dengan beliau-beliau tersebut ya biasa saja gitu. Seperti dengan dosen lainnya saja. Nah, jadi kalau saya merasa di situ kita hanya sekedar apa ya, secara berkomunikasinya harus baik dengan dosen. Kalau kita cuman diam-diam aja gitu ya. Nah, jadi kalau saya bilang retorika itu hal dasarnya adalah kita bisa ngomong aja dulu. Gitu ya. Hal paling dasar adalah kita mau ngomong. Kita berusaha untuk menyampaikan apa yang ingin kita harapkan atau apa sih tujuan kita. Seperti itu aja sebenarnya, simple. Kan kadang-kadang orang itu takut untuk ngomong gitu ya. Dan saya juga nggak bisa sih ngajarin kalau misalnya Salsa nanya tiba-tiba, Bang Iqbal, gimana caranya untuk mengatasi orang yang takut ngomong? Iya, saya nggak bisa mengarahkan bagaimana kamu tahu. Ya mungkin itu ada ya ahlinya, mungkin ada terapinya atau mungkin ada step by step. Cuman saya tidak menguasai hal itu. Tetapi saran saya adalah ya itu perlu keberanian gitu. Ya, berarti hal yang perlu dibangkitkan adalah keberanian dalam menyampaikan pendapat. Kalau misalkan ditanyakan apakah saya pernah ragu-ragu dalam menyampaikan sesuatu, pernah, pasti pernah. Makanya dalam retorika itu segalanya perlu dipersiapkan. Ya, seperti apa yang mau disampaikan, kemudian bagaimana sih kalau misalkan apa yang kita rencanakan ini tidak sesuai. Nah, makanya bagi saya beretorika itu apa ya, seperti perang strategi gitu. Kita perlu menyiapkan, oh kita mau ngomong apa ya biar dianya tertarik, kemudian biar dianya juga nggak bete sama kita. Nah seperti itu. Apalagi di ruang-ruang diskusi ya, sama kalau Hima apa namanya apa melobi-lobi dosen atau melobi-lobi dekan ya untuk meminta biaya
biaya kuliah dipotong gitu ya. Saya nggak tahu nih apakah saya ngomongin biaya kuliah dipotong nanti jadi bahasan sensitif lagi, saya nggak tahu. Cuman ya nanti silakan di skip aja ya. Karena bagaimanapun ya silakan gunakan retorika kalian untuk dipotong. Kalau misalkan kalian punya target seperti itu, kemudian kalian di ruang diskusi bisa mengelola itu, bisa jadi loh. Ya, bisa jadi seperti itu. Mungkin selama ini kenapa cita-cita tersebut tidak kesampaian ya karena ya mungkin kita perlu banyak belajar lagi mengenai berretorika di ruang diskusi gitu ya. Jangan dalam tanda kutip jangan hanya sekedar latihan untuk berorasi saja, tapi harus berlatih komunikasi di ruang diskusi, apa namanya, mungkin nanti adalah pelatihannya, dan bahkan mungkin bisa datangkan pembicara-pembicara yang lebih kompatibel gitu ya di lingkup hima juga boleh, atau mungkin untuk lingkup mahasiswa keseluruhan. Itu sih Salsa. Iya. Pertanyaan sudah kejawab belum? Apa belum kejawab? Sudah. Oh, Sudah kok. Ya. Nah, tadi kan Kak Iqbal kan ada strategi-strategi tertentu nih. Nah, saya mau tanya nih Kak, kira-kira strategi apa yang Kak Iqbal lakukan supaya, ini menurut Kak Iqbal aja ya, pengalamannya Kak Iqbal, kira-kira strategi apa sih yang Kak Iqbal lakukan supaya tujuannya tercapai gitu? Dari pengalaman Kak Case-nya Iqbal apa aja. dulu? Case-nya apa dulu? Apa? Coba saya kasih contoh kasusnya apa, misalkan masalah apa Misalnya, gitu. tadi kan Kak Iqbal kan bilang ada strategi, istilahnya Kak Iqbal itu ada sebuah kasus. Kak Iqbal semuanya punya tujuan nih Kak. Nah Kak Iqbal itu kan tadi kan bilang ada strateginya gitu. Iya. Oke. Nah menurut Ya. pengalaman Kak Iqbal aja strateginya apa gitu, bisa Oke. diceritakan. Ya kita ambil, ya baik. Misalkan kita ambil kasus masalah apa ya? Saya pernah ngalamin masalah apa sih? Sih kalau inget yang lalu-lalu suka bete deh ya. Kalau ingat yang lalu-lalu terus juga nggak baik ya. Ya saya pernah ngalamin situasi di mana saya perlu apa waktu itu ya. Pokoknya acara hima deh. Yang istilahnya saya perlu lobby gitu ya. Cara apa ya? Ya pokoknya saya lebih sering mengalami atau menggunakan retorika itu saat saya di hima ya, atau mungkin saat saya kerja gitu. Cuma kalau saya ngomongin pekerjaan saya di sini ntar lebih bahaya lagi. Saya yang bahaya nanti, siapa tahu kan warga di tempat kerja saya yang ngelihat saya kan agak ngeri juga gitu ya. Ya maksudnya di hima lah, di hima waktu saya di hima gitu ya. Misalkan ada keputusan-keputusan dari DPM yang sekiranya agak sedikit kontra dengan hima gitu. Ya waktu itu strategi yang pertama saya lakukan adalah saya cari tahu dulu background orang yang saya ajak bicara ini siapa. Gitu ya. Itu adalah strategi pertama. Kemudian juga saya mengukuhkan apa target saya, gitu ya. Apa target saya? Kadang-kadang iya orang yang gagal dalam dalam mencapai tujuannya, ya karena dia goyah dengan tujuannya. Misal seperti ini. Dia pengennya A, tapi di tengah jalan akhirnya malah dia yang kegiring retorika orang lain gitu. Oh, itu kan salah satu hal yang tidak sesuai dengan tujuan dia gitu ya. Tapi kalau bisa dilihat secara lebih seru sih di ruang debat, lebih seru gitu ya. Kalau saya ceritain tentang keseharian saya di hima gitu kan, itu kan lebih banyak hal-hal internal yang setidaknya retorikanya retorika ya pendekatan simpel. Tapi kalau di debat yang paling lebih konkret itu di debat, itu kadang-kadang seperti itu, dia yakin bahwasannya misalkan ada mosinya dihukum mati ya, tapi lama-lama dia kegiring oh ya sudah saya setuju deh gitu. Itu suatu hal yang sudah menurut saya itu sudah di luar konteks ya, sudah gagal dalam retorika. Makanya yang pertama adalah itu, kuatkan dulu tujuannya. Kemudian juga tadi saya sampaikan, ketahui dulu ya bagaimana background siapa sih yang mau kita ajak berbicara gitu ya. Termasuk juga orasi ya. Kalau kita orasi depan orang tua ya, terus gayanya gaya anak muda, itu juga akan susah. Makanya kita perlu tahu backgroundnya dulu, kemudian juga kita perlu tahu tujuannya gitu ya. Nah, yang kemudian yang terakhir ya sudah tinggal kita finishing saja bagaimana cara kita menyampaikannya
dengan baik. Dengan baik ini panjang lebar ya. Kalau misalkan saya ngomong panjang lebar bisa 1 jam lebih karena saya dikasih tahu Dava durasinya cuma 40 menit. Cuma sekali lagi retorika yang baik itu perlu diasah, perlu pelatihan khusus. Mungkin nanti Hima PBSI bisa melakukan pelatihan gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman yang nonton video ini kalau misalkan mau tahu pelatihannya lebih lanjut ya mungkin bisa tanyakan Hima PBSI. Hima PBSI tolong dong adain acara pelatihan retorika gitu ya. Nah, tapi pembicara jangan saya ya, pembicaranya yang lebih mantep lah gitu. Dan kalau bisa dari luar lah. Karena kalau misalkan ngeraup ilmu dari saya cuman semili doang gitu. Saya cuman bisa nyeritain pengalaman gitu ya dan paling teori-teori yang saya tahu gitu. Karena saya juga termasuk orang yang masih belajar. Ya, nggak terlalu banyak bisa menasehati gitu ya. Apalagi kalau ada pertanyaan, "Bang, kasih wejangan." Saya siapa kasih wejangan? Saya bukan orang tua gitu ya. Seperti itu, Salsa. Ya, baik Kak. Berarti kan yang pertama itu adalah mencari tahu background, terus mengukuhkan target dan finishing. Dalam artian Ya. bagaimana cara kita berbicara dengan baik. Tapi memang kekuatan utamanya sih kalau keterampilan ya itu kan tergantung kemampuan orang masing-masing ya dengan gaya bicaranya seperti itu. Tapi lebih kalau saya sih ya lebih menguatkan kamu yakin dulu lah tentang apa yang mau jadi tujuan kamu gitu ya. Dari hasil diskusi itu, dari hasil kamu berretorika itu apa sih yang mau kamu capai. Kemudian juga kamu tahu betul siapa yang sedang kamu hadapi atau siapa sih yang kamu lagi ajak ngomong atau ya di depan siapa kamu berbicara itu juga penting karena pada dasarnya retorika itu bukan suatu teori yang atau mungkin teori yang kaku ya karena siapa yang kita hadapi ya pasti caranya berbeda juga cara saya berretorika di depan dosen dengan cara saya berretorika di depan bos saya atau mungkin saya nanti punya konsumen saat saya berdagang itu pasti berbeda. Ya, jadi saya nggak bisa saya tidak bisa menetapkan satu racikan khusus, tetapi 2 poin di awal tadi itu yang paling penting. Yang pertama tahu tujuan dan yang kedua tahu siapa yang sedang diajak bicara. Gitu sih Salsa. Jadi kalau misalkan nanti Hima mau lobby lah supaya mungkin DPM-nya supaya lebih lunak atau mungkin sesuai kalian ya kalian harus seperti itu kalian harus tahu dulu siapa ya DPM-nya background-nya seperti apa gitu ya jadi dalam tanda kutip kalian juga perlu menyesuaikan gitu ya gitu Salsa. Baik Kak, terima kasih. Selanjutnya saya kan pernah baca di artikel nih Kak kalau retorika itu tuh tidak hanya menggunakan gaya bicara, tetapi bisa menggunakan gaya tulisan atau ya bisa menggunakan tulisan gitu. Nah, menurut Kak Iqbal ini bagaimana nih Kak? Ya, sekali lagi retorika itu kan bagian dari komunikasi ya. Bagaimana cara kita komunikasi yang efektif sebenarnya. Ya, komunikasi itu kan kalau didefinisikan ya pada akhirnya kegiatan untuk mencapai tujuan kita. Jadi retorika itu bagian dari komunikasi dan komunikasi kan juga dibagi dua bisa lisan secara tulis. Kalau tadi sering kita bahas saja secara lisan, ya secara tulisan juga ya itu bisa ya. Dan makanya saya bilang kemampuan orang beda-beda gitu. Retorikanya ada yang dengan orasi, ada yang sekedar hanya di ruang diskusi, ada yang hanya melalui tulisan. Makanya saya juga lupa, mungkin salah saya ingat ya, ini kata-katanya siapa? Saya lupa. Itu kata-katanya? Ya berbicara seperti orator, menulis seperti wartawan gitu ya. Kalau nggak salah ya, saya juga lupa gitu ya. Ya beginilah kalau misalkan sudah jarang di ruang-ruang organisasi itu kita jadi agak sedikit mandek gitu. Ya biasanya kita mengobrolkan hal-hal yang berbobot, ya dalam artian diskusi-diskusi seru lah. Tapi ya karena sedikit kurang ya, ini di kepala sih kerjaan terus saya. Jadi sudah mulai lupa gitu. Bukan lupa sih mungkin ya saya hanya sekedar ingat-ingat sedikit-sedikit lah gitu ya. Ya makanya saya menyarankan bagi yang nonton segala macam banyak-banyak lah untuk mengobrol di ruang-ruang diskusi apalagi sama mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya keren lah gitu ya secara bacaan mereka banyak gitu ya. Isi kepala mereka itu bermanfaat sekali sih. Apalagi nambah wawasan.
Oh iya, itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi. Wawasan tuh mempengaruhi sekali dalam dalam kalian beretorika gitu ya. Kalian akan lebih fleksibel dalam beretorika saat kalian memiliki wawasan yang luas gitu dibandingkan orang lain. Kenapa? Karena kan setiap orang berbeda wawasannya. Kalau misalkan kita ngobrol sama dosen, ya bukan dosen sih, kita ngobrol sama profesor tapi bahasannya bahasan anak SMA, ya males juga profesor nanggepin kita gitu ya. Atau mungkin kita ngobrol sama apa namanya, sama bos apa ya, misalkan sama bos perminyakan tapi ngebahasnya tentang perkebunan juga, ya males juga dia, nggak nyambung kan. Makanya saya bilang ya itu tadi, ya wawasan juga termasuk sih. Nah, wawasan juga termasuk. Ya, dan secara tulisan berarti ya sebenarnya sama aja, tapi bagaimana seseorang itu jago menulis, dalam 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 menulis itu dia bisa menyampaikan apa yang tujuannya, dan dia juga tahu siapa yang ditargetkan. Kalau misalkan targetnya adalah orang-orang anak-anak muda, ya mungkin gaya-gaya tulisannya bisa dengan gaya-gaya tulisan kekinian gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang sekiranya tidak kaku dalam tanda kutip ya. Atau mungkin ya bisa lah dengan gaya-gaya, ya dengan gaya-gaya sindiran-sindiran yang dalam artian disukai kalangan yang ditargetkan dalam pembacanya. Itu jadi ya kalau saya bilang bisa nggak sih, apa sama nggak sih? Ya sama saja, karena itu lingkupnya masih lingkup komunikasi juga gitu ya. Gitu Salsa. Baik Kak, nah saya pernah tahu nih Kak, seperti ini. Waktu itu saya dapat mata kuliah keterampilan berbicara. Karena keterampilan berbicara di waktu daring ini kan sangat mempengaruhi sinyal. Nah kira-kira itu apakah, nah dosen saya itu, beliau itu berkata seperti ini. Intinya itu walaupun kamu bagus beretorika, tetapi di kendala jaringan seperti itu. Nah kira-kira menurut Kak Iqbal itu bener nggak seperti itu? Tergantung tujuannya dulu. Kalau tujuannya adalah ambil nilai, misalkan ambil nilai ini, suruh pidato ambil nilai terus macet-macet, ya saya bilang ya iya juga bisa jadi. Kenapa? Karena dia ngomong apa sih ya, gitu ya. Ya mungkin bisa juga kendala seperti itu. Tapi apa ya, mungkin hanya sebatas itu sih, dibilang terkendala jaringannya karena itu, karena macet-macetnya gitu ya. Makanya kalau saya bilang latihan retorika itu sebenarnya lebih apa ya, lebih banyak belajar, atau mungkin lebih bisa dipraktikkan tidak di ruang kelas tetapi di luar kelas. Bisa aja gimana ya, dengan ikut organisasi, kemudian ini keterangan ya lampu saya, dengan ikut organisasi, kemudian apa ya, mau banyak ngobrol dengan orang lain gitu ya. Ya berdagang juga itu bagian dari latihan beretorika saya bilang. Ya makanya ya jangan sebatas belajar retorika di ruang kelas lah. Apalagi retorika itu penting ya buat yang pengen jadi guru. Sebenarnya penting sih buat semuanya ya. Apalagi buat jadi guru, karena kalian tuh perlu menghadapi beragam macam siswa yang memang pendekatannya nggak bisa sama gitu ya. Kayak misalkan saya sudah ngajar, ada yang anaknya humble banget gitu ya, bisa langsung masuk saat diajarin. Tapi ada yang kaku banget. Sampai kita tuh perlu nyari tahu dia tuh sukanya apa sih, senengnya kayak gimana sih. Ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya hanya sekedar sebenarnya supaya dia mau ngerjain tugas saya, gitu kan. Tapi saya perlu beretorika juga. Nah itu kan suatu hal yang simpel gitu ya. Tapi itu perlu usaha juga gitu ya. Perlu usaha juga. Saya perlu kasih treatment dari awal saya nge-WA doang, lalu sampai saya nelpon, sampai saya ajak, ayo saya mau ke rumah nih, kita santai aja ngobrol-ngobrol, atau ya mungkin main bareng, kamu sukanya main apa, atau ya hanya sebatas itu saja. Tapi dengan tujuannya satu sebenarnya. Ya tujuan saya waktu itu ya supaya dia kerjain tugas saya, ngumpul tugas saya. Tugas saya belum dikerjain semua, tapi saya sudah dituntut untuk masukin nilai. Kan repot juga saya. Ya. Nah, jadi ya seperti itu ya. Tapi kalau tadi berbahasa tentang apa namanya, membahasnya tentang ya, kalau di masa pandemi ini kayaknya nggak cuman itu deh, nggak cuman apa mata kuliah retorika deh, semuanya juga kayaknya jadi masalah kalau jaringannya jelek. Makanya pasang wifi gitu ya, yang bagus. Semoga dikasih rezeki lebih lah pasang wifi. Itu Kak. Berarti di kondisi daring seperti ini sangat mempengaruhi
seseorang berretorika gitu ya, Kak? Ya dalam belajar gitu ya. Kalau dalam belajar ya memang mempengaruhi sekali. Tetapi kalau misalkan dalam wawancara kerja juga itu kan kita kan butuh retorika ya. Ya pasti mempengaruhi lah. Orang HRD-nya males kalau misalkan ngobrol patah-patah juga. Jadinya juga ya semenarik apapun yang sudah kita siapkan. Makanya saya bilang persiapan penting sih. Persiapan penting. Ya apa tadi saya bilang kita perlu mengetahui background orang yang kita ajak bicara juga. Itu dalam artian kita juga memandang juga ya apa saja yang perlu kita persiapkan gitu ya dalam artian dalam tersirat seperti itu ya misalkan kita pengen apa melobinya melalui ruang Zoom meeting seperti ini gitu misalkan ya harus disiapkan lah wifi-nya supaya bagus gitu ya kalau saya misalkan gini Salsa ngebujuk saya misalkan supaya Bang Iqbal mau ngisi materi gitu misalkan ya nah tapi Salsa suaranya putus-putus ya kan saya bete juga ya orang ngomong apa sih sinyalnya putus-putus gitu ya makanya ya perlu dipersiapkan lah hal seperti itu perlu disiapkan jadi kalau masalah media kan internet tuh media ya itu mempengaruhi sih makanya saya bilang persiapin aja gitu ya masuk persiapan juga Berarti persiapan itu benar-benar penting dalam berretorika ya, Kak? iya betul ya, kita perlu tahu apa yang perlu kita lakukan karena itu bagian dari apa ya penunjang ya secara teknis gitu secara teknis gitu. Tadi kan berretorika itu kan sangat penting di dalam kehidupan, Kak. Dan untuk berkomunikasi, nah menurut Kak Iqbal sendiri, kira-kira orang yang memiliki gangguan dalam berbicara, maksudnya seperti tunarungu atau ya seperti itu, kira-kira itu mereka itu terganggu nggak sih? Kak Iqbal mungkin pernah ada pengalaman? Kalau secara itu memang ya kan bagaimanapun ya kita perlu menyadari juga apapun yang kita miliki keterampilan apapun yang kita miliki sekarang ya itu semua dikendalikan sama otak kita ya itu kan menurut sains seperti itu jadi ya mungkin ada memang kita tidak bisa memungkiri ada beberapa orang yang memang memiliki gangguan dalam berkomunikasi gangguan berkomunikasi itu tidak hanya sebatas ini ya tidak bisa berbicara tetapi dalam mengolah kalimat dalam mengolah apa wacana segala macam di kepala mereka itu juga termasuk gangguan seperti itu. Nah, memang kalau misalkan syarat atau mungkin penyebabnya adalah gangguan, gitu ya, gangguan di kepala, itu memang perlu terapi khusus seperti itu untuk mengatasi hal tersebut. Tapi kalau hanya sebatas dia mungkin dia tunarungu gitu ya, dia tidak mampu melalui apa berkomunikasi. Misalkan ya kan kalau tunarungu itu ngomongnya apa yang ngomong ya misalnya secara pelafasan dia tidak bisa gitu ya nah ya mungkin bisa melalui tulisan segala macam gitu makanya kita tidak heran kalau misalkan oh ini ada orang nggak tunarungu tapi jago banget tulisannya gitu ya dia suka menulis novel segala macam gitu-gitu atau mungkin dia hebat banget dalam segala tulisan tentang artikel-artikel dia nah itu juga termasuk dia bagaimana dia bisa berretorika jadi menurut saya kayak orang penyandang tunarungu segala macam jadi itu tidak menghambat mereka untuk jago berretorika karena sekali lagi retorika itu bukan hanya sekedar kita pintar ngomong gitu ya pintar ngeles pintar bohong tetapi bagaimana kita mencapai tujuan kita dengan cara berkomunikasi gitu ya jadi ya senjatanya ya retorika itu kalau saya definisikan yang menurut definisi saya sendiri ya bagaimana saya mencapai tujuan saya tetapi dengan senjata ya bagaimana saya mengomunikasikannya ke orang lain. Jadi ya seperti itu. Jadi tetap bisa sih menurut saya sih nggak terlalu berpengaruh ya. Karena kan bisa melalui media tulis ya. Jadi karena retorika tuh sekali lagi pandangan orang-orang sih orang jago retorika berarti jago ngomong. Menurut saya jangan menghakimi seperti itu lagi lah. Ya karena setiap orang punya kemampuan berbeda-beda gitu ya. Tapi sekaligus saya tetapkan bahwasannya retorika itu ya kemampuan komunikasi, bukan kemampuan ngomong, kemampuan komunikasi gitu. Gitu Salsa. Baik Kak, tadi kan sudah Kakak jabarin ya tentang retorika dari pertama sampai akhir. Nah, menurut Kak Iqbal sendiri itu manfaat retorika bagi Kak Iqbal itu apa? Manfaat saya bagi satu doang, ya mencapai tujuan saya.
Saya udah ulang-ulang berkali-kali. Ya, sekali lagi nih ya, retorika itu mempermudah hidup saya gitu ya. Karena ya tujuannya itu untuk mencapai tujuan saya. Kayak misalkan saya mau lamar, saya kan sudah mengajar juga ya. Saya jadi dengan kemampuan saya berretorika, saya jadi saya jadi mampu gitu ya. Saya jadi mampu dipilih gitu ya. Padahal saya belum belum lulus, tetapi karena karena mulut manis saya bilang apa mulut saya terlalu manis gitu ya menjanjikan hal-hal yang gitu ya. Jadi ya itu makanya kalau saya bilang ya sesuai tema lagi saya balik gitu ya. Kata salah satu tadi bagaimana cara retorika yang baik. Hal yang pertama adalah targetnya dulu apa. Tujuannya tujuan baik aja lah gitu ya. Jangan jangan tujuan yang jelek-jelek gitu. Ya kalau manfaatnya ya itu tadi. Insya Allah nanti kalau kalian punya kemampuan retorika yang baik, tujuan kalian apa yang kalian inginkan tercapai. Tidak ada manfaat spesifik ya Salsa. Tetapi itu mempermudah hidup saya. Itu aja sih. Jawaban saya sih itu aja. Mempermudah hidup saya. Baik Kak. Nah, ini kan banyak nih Kak pengalaman saya ini itu saya itu pernah menemukan orang yang katanya kebanyakan berretorika, tetapi dia itu menjadi orang yang sok bijak, bisa dibilang seperti itu. Padahal retorika sendiri itu kan hanya pemikiran atau gaya pemikiran seseorang saja itu. Menurut Kak Iqbal bagaimana Kak? Jadi dianggap so bijak gitu ya. Kalau menurut saya yang pertama adalah tiap orang punya sudut pandang berbeda-beda ya dalam menilai seseorang. Mungkin seseorang gitu ya. Dalam video ini aja gitu. Mungkin nanti kalau misalkan video diupload ada yang menganggap Iqbal nih apa namanya? Oh ya, Iqbal apa yang Iqbal sampaikan benar. Tapi juga ada yang bilang, "Oh, Iqbal nggak bener kayak gitu." Ya, Iqbal so tahu atau apa. Ya makanya saya bilang kalau itu masalah sudut pandang ya karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Itu. Tapi yang pasti adalah ya manfaatkanlah retorika itu dengan hal-hal yang baik. Sama kayak Hitler kalau kata orang-orang yang menjadi musuh-musuh dia pasti menganggap wah apa ini dia menyampaikan retorika yang propaganda, bukan hal-hal yang baik yang dia sampaikan. Tetapi bagi orang yang mendengarkan kaum-kaumnya ya itu adalah retorika yang cukup baik dengan bagaimana dia mengungkapkan bahwasannya bangsa Arya itu harus menjadi bangsa yang unggul segala macamnya. Ya seperti itu. Makanya kalau soal itu soal sudut pandang ya. Soal sudut pandang. Tapi kalau saya boleh menyampaikan ya memang kita harus sadar juga sih. Kayak misalkan nih saya ngomong di depan layar ini gitu ya. Makanya saya tadi ada beberapa pertanyaan yang memang saya nggak mau jawab karena saya merasa saya tidak mampu dalam hal itu. Ya makanya ya kita sebagai pembicara juga kita perlu menyadari juga kemampuan kita gitu ya. Tapi kalau saya bilang sah-sah saja kalau Anda mau ngomong apa aja itu mulut-mulut Anda ya sah-sah saja. Tetapi Anda harus terima resikonya saat Anda berbicara. Anda harus siap terima kritikan atau terima masukan lainnya atau harus siap menerima respon seperti itu. Ya itu kan seperti itu. Ya, misalkan Anda bertujuan seperti apa? Ingin ngobrol dengan tujuan tertentu. Tapi lawan bicara Anda memberikan respon yang kurang baik. Yaitu Anda harus siap juga menerima respon itu. Nah, kemudian Anda harus siap juga bagaimana Anda meng-comeback respon tersebut dengan respon yang baik pula gitu ya, dengan agar tujuan Anda kembali bisa tercapai. Jadi kalau menurut saya hal-hal tanda kutip itu sebenarnya hal-hal yang lumrah ya. Seperti kayak kita ini aja, kayak kita kayak kita nganggep kita berprestasi nih di mata orang lain, tapi di mata orang lain juga itu biasa aja. Ya siapa sih yang keren ya pembicara ya? Ya kayak dulu siapa sih nggak kenal Mario Teguh gitu. Tapi beberapa orang yang mungkin lebih dekat kenal sama dia nganggep wah so bijak lu aja nggak kayak gini gitu ya. Ya seperti itu sih kalau saya sih itu hanya masalah sudut pandang aja sih. Ya. Kayak saya mungkin melihat misalkan presiden siapa gitu. Bagi beberapa orang wah dia keren banget nih. Tapi bagi saya mungkin wah so bijak kebijakannya aja gini. Ngomong doang kebijakannya gini-gini. Itu tergantung sudut pandang aja sih. Baik Kak, terima kasih.
Saya juga baca di artikel nih Kak, untuk menjadi pembicara yang baik itu, kita itu harus menjadi pendengar yang baik. Apa betul seperti itu Kak? Menurut Kak Iqbal bagaimana? Ya betul gitu ya, betul. Karena ya maksudnya dia pendengar yang baik adalah ya misalkan ada orang yang bertanya mungkin ya. Kalau kita bukan pendengar yang baik, hanya kita ingin menyampaikan isi kepala kita, tidak akan ada ruang diskusi yang baik gitu ya. Itu sering terjadi tuh di lomba debat tuh sering terjadi. Kadang-kadang orang-orang lomba debat tuh pengennya lurus saja. Maksudnya dia pengen A, ya udah dia A, tidak mau menanggapi respon B misalkan. Itu adalah suatu hal yang eh, tidak baik juga ya. Karena ya kita anggap dia tidak mau mendengarkan gitu. Makanya jadi kalau jadi pembicara, ini konteksnya pembicara ya. Pembicara apa? Pembicara seminar segala macam ya. Ya, kalau dari pembicara seminar sih bukan masalah pendengar yang baik ya. Sebenarnya lebih ke arah apa sih kalau biasanya kalimat itu tuh saya sering dengar kalau misalkan orang lebih ke arah orang pengen dihargai ngomong aja sih. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Ya dia ngomong deh itu sebenarnya trik juga supaya orang pembicara itu mau didengarin pembicaraan dia. Jadi ngomong kan di audiensnya. Kalau Anda ingin jadi pembicara baik seperti saya, ya Anda juga harus menjadi pendengar yang baik. Nah, itu sebenarnya motivasi yang sering banget disebutin gitu ya. Tapi secara konteks sih pendengar yang baik maksudnya ya lebih ke arah ya mau menerima respon gitu, lebih mau menerima respon supaya kalau konteksnya diskusi, ya diskusinya berjalan. Ya tapi kalau misalkan emang dia konteksnya ngobrol atau ngomong solo gitu, maksudnya dia dari A sampai Z dia ngomong doang, ya kenapa dia harus jadi pendengar yang baik? Dia mau dengerin siapa orang pembicara utamanya dia, gitu. Gitu. Cuman secara konteks itu, kalau mungkin konteksnya dalam hal diskusi ya, nah, kalau mau jadi pembicara yang baik saat di depan audiens, ya kalian juga harus mendengarkan audiensnya tuh ngomongin apa sih yang dipertanyakan. Nah, kita juga perlu merespon dan menangkap pertanyaan dengan baik. Jadi kadang-kadang memang ada miss juga. Mungkin dari beberapa pertanyaan salsa ajukan ya, mungkin ada miss gitu ya. Ada miss dalam artian, bukan ini nih harapan saya Bang Iqbal jawab ini. Ya itu mungkin keterlaluan saya. Buat saya bukan pendengar yang baik. Nah, mungkin Salsa bisa bilang kayak gitu. Bang Iqbal bukan pendengar yang baik nih. Bang Iqbal nggak bisa memahami pertanyaan saya. Dan bisa jadi begitu. Gitu ya. Nah, makanya saya bilang ya gitu. Kalau saya sih tidak menjudge bahwasanya saya pembicara yang baik ya. Saya cuma berusaha jadi teman obrol yang baik di sini. Itu aja sih. Ya, baik. Nah, sebelumnya waktunya udah saya nih Kak Iqbal deh kali ya. Kenapa? Sudah habis waktunya. Apa? Ya. Oh iya. Waktunya Padahal saya menunggu obrolan yang kontroversial gitu ya. Menurut saya materi-materi materi-materi retorika itu bisa di ruang-ruang. Tapi saya perlu diskusi-diskusi yang langsung gitu. Misalnya kita diskusi ngobrol tentang ya nanti mungkin next lah ya di episode berikutnya sama siapa yang ngobrol kompatibel, ngomongin apakah biaya kuliah ini harus turun. Nah itu kan lebih menarik gitu ya, kita berbicara dari sudut pandang. Dan menurut saya ini mungkin masukan buat Hima ya. Jadi kalau nyari pembicara itu jangan dari pembicara yang istilahnya ini Bang gue punya nama. Mungkin kalian bisa aja ngobrol mahasiswa umum. Ya mahasiswa umum yang tidak ikut organisasi. Kalian coba angkat apa sih yang dia pengen. Nah, jadi kayak gitu tuh. Nanti bisa ditektokin di episode berikutnya di episode berikutnya jawaban-jawaban itu apa sih harusnya. Jadi gitu. Jadi manfaatkan acaranya podcastra ya. Nah, jadi ini untuk membangun opini gitu ya. Jangan lurus-lurus saja itu nggak enak ya. Tidak membakar gitu ya. Tidak membakar. Maka saya nunggu pertanyaannya kok itu semua ya tentang materi ya. Maksudnya saya nunggu hal-hal yang ini. Harusnya coba tanya gitu ya. Bang, gimana sih caranya untuk untuk
bukan menghasut ya, agar kita mencapai tujuan supaya dosen mau ngasih nilai kita A, tapi kita biasa-biasa aja. Atau mungkin apa ya? Bagaimana sih supaya pada akhirnya di ruang diskusi KM itu bisa sepakat atau mungkin akan mencapai finish kesepakatan dengan dengan pimpinan, bahwasannya akhirnya bayaran dipotong atau apa. Itu harusnya yang dibahas itu yang membangun opini. Ya mungkin episode berikutnya lebih ini gitu ya. Lebih membangun. Dia ngomongin apa, kayak ngomongin COVID, ngomongin kuliah daring atau apa, itu bisa. Jadi bahasan yang lebih menarik menurut saya. Iya, Kak. Itu Salsa. Mungkin tadi boleh tuh Kak yang bagaimana cara supaya Nah, janganlah. Ntar saya dikeluarin Boleh. dari kampus. Gak usah. Gak usah, saya cuma bercanda, jangan. terlalu berbahaya. Nanti aja di ruang tertutup aja. Gitu ya. Ya pokoknya seperti itu ya. Kalau saya sih ngasih saran gitu aja gitu ya. Nanti mungkin bisa dosen-dosen yang lain juga. Yang waktunya udah habis, saya mancing-mancing aja nih buat nambah-nambah. Tapi kalau kayak Iqbal mau ngomong nggak apa-apa Kak, supaya tipsnya supaya UKT-nya bisa turun. Supaya UKT bisa turun. Ya. Mahasiswa keluar semua aja. Oh ini terpaksa diturunin gitu ya. Ya itu itu ya. Ya emang ya intinya sih kalau menurut saya ya harus lebih persiapan. Kebiasaan kita kalau mau kepimpinan itu kadang-kadang data yang kita bawa itu kurang kuat, kemudian juga sekali lagi tujuannya itu tidak siap gitu. Makanya saat di ruang diskusi kadang-kadang kita udah mentok dah tuh ya, udah mentok dalam artian wah mana nih, kita mesti ngebantah apa lagi gitu ya. Itu makanya saya bilang ya mungkin nanti bisa lah diobrolin dengan teman-temannya. Memang sekali lagi persiapan itu paling penting sih gitu ya. Saya nggak bisa kasih tips bagaimana menghadapinya, menghadapi dalam artian bagaimana cara ngomong sama Pak Dekan gitu ya, karena kita tahu lah Pak Dekan kita itu sosok yang luar biasa gitu ya, maksudnya elegan sekali gitu ya. Kita juga perlu seimbang juga gitu ya untuk berbicara dengan beliau. Ya memang, dan mungkin ini masalah UKT ya, kalau saya bilang saya sih sebagai mahasiswa ya, karena saya juga masih mahasiswa itu, saya bukan mahasiswa yang istilahnya kalau saya bukan tipe orang yang bilang A ya harus A gitu, maksudnya UKT harus turun ya harus turun juga. Saya juga tipe orang yang menerima bagaimana sih hasil diskusi, yang baiknya gimana, kalau emang nggak harus turun ya nggak harus turun. Tetapi sekali lagi kalau memang ada tujuannya untuk menurunkan ya usahakan ya tetap dengan sesuai tujuannya, seperti itu. Jangan kendor lah, jangan kendor, tapi tetap dengan cara-cara yang baik ya, dengan cara yang baik, nggak usah sampai anarkis segala macam gitu. Sampai saya bilang tadi, udahlah kita mogok, sampai memang pernah ada yang bilang udahlah kita mogok bayaran aja gitu. Itu termasuk cara beretorika secara tidak langsung. itu mogok namanya ya, itu demonstrasi itu. Mogok lah supaya gak bayar ini, kita nggak usah kuliah dulu, kita nggak usah bayar UKT serentak ya. Tapi itu mungkin bisa jadi strategi juga itu ya, karena kita perlu tahu juga background dulu ya. Kalau misalkan secara keuangan misalkan yang menentang cuman 10 orang dari 50 orang ya nggak bakal. Makanya saya bilang persiapan tuh perlu ya. Mungkin bisa bikin angket gitu ya, kalau misalkan 85% mahasiswa itu sepakat pengen turun, ya mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, makanya saya bilang persiapannya itu yang penting sih dalam retorika. Ya, kalau kalian sudah tahu apa yang mau disampaikan, tujuan kalian apa, ya itu sudah aman lah, gitu ya. Dan memang tentunya perlu tahu juga background hal apa yang mau kalian bicarakan juga perlu kalian pelajari lebih dalam. Itu kayak misalkan perhitungan pemasukan kampus, pengeluaran kampus juga kalian juga perlu tahu itu jadinya gitu ya. Ya emang agak berat sih kalau kita ngomongin itu. Kayak apa ya? Kayak mengharapkan ilham gitu saat menunggu UKT dipotong. Tapi ya mungkin
buat yang nonton ya walaupun UKT-nya masih belum turun ada potongan, tetap semangat kuliahnya. Ya semoga ada rezekinya lah ya orang tua kita atau mungkin kita sendiri ya dipermudah. Dan jadi orang yang berprestasi tentunya itu akan ada potongan-potongan kuliah gitu ya. Jadi tidak perlu sedih saat tidak ada potongan UKT, tapi kitanya harus berjuang juga di hal-hal yang lain. Itu sih salsa. Jadi panjang lebar nih, jadi ngomongin UKT kan, saya mancing ngomong UKT. Nggak apa-apa Kak. Mungkin nanti bisa jadi motivasi supaya lebih berprestasi buat mahasiswanya. Iya betul. Dapat potongan UKT. UKT itu uang gedung kan ya? Benar nggak sih? UKT macam uang gedung gitu Kak. Iya uang gedung kan tuh yang tiap awal ini ya, tiap awal semester. Itu BOP gedung, BPP sama SKS gitu. Iya. Kalau UKT itu ini ya kalau UKT mah masalah di kampus lain. Saya ngomongnya UKT lagi. Aduh. Ya karena saya sering ngobrolinnya soal kampus lain, soalnya dibandingin kampus saya sendiri, saya sering diskusi tentang kampus lain gitu. Ya mungkin tahu lah ya itu yang di Semarang itu. Semarang banyak ya kampus ya. Gak hanya UNES ya, tapi banyak. Ya itulah ya. Pokoknya saya banyak teman di situ, jadi saya sering membahas tentang itu. Ya gimana caranya supaya itu. Ya mungkin nanti kita ada obrolan lain. Oke, Salsa, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Iqbal yang udah berkenan hadir hari ini. Mungkin Kak Iqbal bisa ngomong sepatah dua kata masalah kesan-pesan ataupun saran-sarannya. Kesan-pesan mungkin Kak di podcast hari ini. Ya, beretorika itu nggak cuma kalian jago ngomong, tetapi bagaimana cara kalian berkomunikasi, bagaimana cara kalian menyampaikan apa yang ingin jadi tujuan kalian dan apa yang ingin kalian capai. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir saat kalian merasa diri kalian tidak jago berbicara, ya beretorika lewat tulisan. Ya, jadi ketahui kemampuan kalian di mana, ya, dan setiap orang itu mampu untuk beretorika. Dari hati ke hati itu termasuk beretorika yang menurut saya lebih mendalam. Itu ya. Saat kalian bisa mengerti perasaan teman kalian, itu kalian sudah jadi orang yang menurut saya juga sudah lebih dari cukup dari orang yang bisa beretorika. Karena retorika itu yang terpenting adalah apa yang ingin kalian sampaikan tercapai, ya itu sudah cukup menurut saya. Dan yang terutama karena ini temanya adalah beretorika yang baik, tujuannya juga harus yang baik-baik gitu ya. Jangan menghasut untuk menjatuhkan orang lain gitu ya. Misalkan mau ada pemira nih, langsung bikin aliansi menghasut, wah dia jangan, nanti kalau dia yang kepilih akan ada kerajaan di BM, atau jangan milih dia, nanti kalau dia yang kepilih gini ya, jangan yang kayak gitu ya, gitu, karena itu pengalaman pribadi saya. Gitu, jangan kayak gitu ya, pokoknya tujuan yang baik-baik. Terima kasih. Kesannya mungkin Kak, kesannya ikut podcast hari ini. Kesannya ya saya seneng lah, maksudnya senang, maksudnya ada kita bisa ngobrol kayak gini lagi, sering-sering lah dengan podcast dan pembahasannya jangan yang lurus-lurus, yang agak kontroversial dikit nggak apa-apa. Nanti bisa diedit gitu ya. Sekarang teknologi tong edit, kecuali live agak ngeri sih. Cuma nggak apa-apa sih, live juga nggak apa-apa gitu ya. Pembahasannya yang lebih ke arah membangun opini lah. Gitu ya. Kayak misalkan bagusan mana mahasiswa berorganisasi atau nggak ikut organisasi. Nah itu lebih menarik menurut saya. Karena itu sampai sekarang pun tetap jadi kontroversial itu. Kita tuh bagusnya ikut organisasi apa enggak sih kalau di kampus tuh? Nah, itu bisa jadi kontroversi karena dua sisi tersebut memiliki positif dan negatifnya kan. Nah, itu kan lebih menarik untuk dijadikan orang diskusi gitu ya. Karena kalau ngebahas retorika, kita sepakat bahwa retorika itu penting sebenarnya. Gitu ya. Karena ujung-ujungnya gitu, retorika penting itu ya. Pasti kita pernah menggunakan retorika itu, walaupun hanya sebatas untuk berbohong. Kembalian warung mana? Oh iya tadi masuk retorika yang buruk gitu ya. Dengan ngeles kemana-mana gitu. Ini ya jadi harganya naik lah. Gitu ya. Ya. Oke. Gitu sih. Itu usaha. Pengalamannya kayak mengeles. Ya, mengalami. Ya, saya pernah menggunakan retorika untuk itu. Dan jangan dicontoh ya. Baik, terima kasih kepada Kak Iqbal
sungguh berharga dan beruntung bisa berbincang-bincang walaupun ya bahasannya seperti ini. Terima kasih banyak. Terima Ya, kasih sama-sama. juga Apa apa ya, jangan tersinggung saya ngomong kayak gitu ya. Maksudnya biasa aja lah. Bagus kok materinya. bisa Itu. diperbaiki lagi. Jadi kan biar lebih berpacu, lebih baik lagi gitu Kak, saya bilang. Iyalah, biasa aja. Kita tuh saat kita siap mengkritik seseorang, kalian juga harus siap dikomentari. Kalian juga boleh mengomentari, ah Bang Iqbal, materinya kurang nih, harusnya gini. Silakan aja. Saya orangnya terima aja kalau dikritik. Gitu ya. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Kak Iqbal. Terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir hari ini. Bagi para pendengar yang memiliki masukan, kritik, dan saran bisa menghubungi melalui hima.pbsi.uhamka@gmail.com. Selain itu, untuk teman-teman yang mau mengetahui kegiatan Hima PBSI bisa mengikuti Instagram hima_pbsi_uhamka dan bisa melalui Twitter @hima_pbsi. Dan jangan lupa untuk melihat podcast episode sebelumnya melalui channel YouTube Hima PBSI Uhamka. Terima kasih kepada Kak Iqbal sekali lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir hari ini. Saya dari rekan-rekan podcast pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perilaku atau tindakan serta kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.